Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa dan siswi kelas 11, kita masuk ke materi yang selanjutnya, yaitu hak dan kewajiban tenaga kerja sebagai bagian dari hak asasi manusia. Ini adalah judul minggu ini. Kita akan bahas materi tentang hak dan kewajiban tenaga kerja sebagai hak asasi manusia. Ngomongin tentang tenaga kerja tidak akan terlepas dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang bunyinya tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Adapun tujuan dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yaitu sebagai berikut. Di sini ada 3 poin. Yang pertama, memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi. Yang kedua, mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan menyediakan atau penyediaan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan. Yang terakhir, memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan dan meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dalam keluarganya. Jadi inilah fungsi dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Kalau saya amati, nomor 1 di sini masih banyak sekali tenaga kerja Indonesia yang masih diperlakukan tidak manusiawi. Saya tidak akan sebutkan di daerah mana, tapi banyak sekali stasiun televisi swasta yang memberitakan tentang kekerasan yang dialami oleh tenaga kerja, khususnya perempuan. Dan tidak sedikit yang berujung kematian terhadap tenaga kerja Indonesia. Di sini hak-hak pekerja. Tentunya sebagai pekerja, kita pasti punya hak dan punya kewajiban yang harus kita laksanakan. Yang pertama kita akan bahas hak-hak pekerja. Yang pertama di bab 3 yang bunyinya kesempatan dan perlakuan yang sama. Di sini ada 2 pasal 5 dan pasal 6. Bunyi dari pasal 5, setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan. Jadi semua manusia, semua calon tenaga kerja mempunyai hak yang sama, mempunyai kesempatan yang sama untuk bekerja. Tidak ada istilah diskriminasi, tidak ada istilah dekat dengan orang dalam atau punya orang dalam. Itu namanya diskriminasi. Orang yang bekerja tapi yang dipekerjakan adalah orang-orang yang terdekat dengan orang yang sudah ada di dalam suatu perusahaan tersebut. Yang kedua, pasal 6, setiap pekerja atau buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha. Banyak sekali pengusaha-pengusaha atau perusahaan-perusahaan yang membedakan karyawannya. Mungkin apakah karyawan tersebut masih saudaranya atau masih keluarganya, terkadang suka dibedakan. Walaupun haknya sama sebagai karyawan, tetapi orang yang terdekat dengan pimpinan perusahaan terkadang akan diperlakukan lebih istimewa daripada orang yang tidak dekat atau orang lain di dalam perusahaan tersebut. Lalu yang kedua di bab 5, pelatihan pekerja. Lalu ada bab 6, penempatan tenaga kerja. Di bab 10, perlindungan pengupahan dan kesejahteraan. Bab 11, hubungan industrial. Nah, inilah hak-hak pekerja. Lalu kewajiban pekerja. Ada di bab 11, hubungan industrial.
Kita akan bahas pasal 102 ayat 2, ada pasal 126, ada pasal 136 dan 140. Kita bahas yang pasal 126. Nomor 1 bunyinya, pengusaha atau serikat kerja atau serikat buruh dan pekerja atau buruh wajib melaksanakan ketentuan yang ada dalam perjanjian kerja bersama, atau mungkin sebelum melaksanakan kerja di awal sudah ada perjanjian atau tekan kontrak. Nomor 2, pengusaha atau serikat kerja atau serikat buruh wajib memberikan isi perjanjian kerja bersama atau perubahannya kepada seluruh kerja atau buruh. Jadi surat perjanjian atau surat kontrak yang sudah ditandatangan oleh kedua belah pihak di awal kerja itu harus diserahkan kepada semua atau seluruh pekerja. Ini adalah isi dari kewajiban pekerja. Ada 4 pasal. Silakan kalian pahami, silakan kalian baca pasal-pasal yang ada di dalam hak dan kewajiban pekerja. Oke anak-anak, materi untuk kali ini sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.